semua, balik lagi di podcast kita, podcast kelompok 3. Dengan aku sendiri, Siti Fatimah Azahra, sama teman-temanku. Saya bukan cerita. Saya Christopher Nyoman. Saya Ferdiansa. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget berseliweran di sosial media, masuk ke grup keluarga, dan sering bikin orang ribut gara-gara berita hoax. Betul tuh. Kita kenalan dulu nih sama berita hoax. Sebenarnya berita hoax itu apa sih? Nah, kalau dilihat dari artikelnya, berita hoax itu adalah berita yang dilebih-lebihkan atau tidak benar dan digunakan untuk menutupi berita sesungguhnya gitu. Jadi selain itu tidak benar, dia juga sering dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk menutupi berita sebenarnya. Nah, terus hoax sendiri bukan cuma soal salah paham, bisa bikin bisa bikin panik massal, merusak reputasi, bahkan membahayakan keselamatan diri sendiri. Benar. Iya. Nah, kenapa sih hoax itu bisa cepat banget menyebar? Nanti kita bakal bahas nih. Juga bakal ngasih tips-tips supaya tidak cepat termakan hoax. Betul. Oke, sebelum itu kita coba lihat dulu berita-berita terbaru yang katanya ini adalah berita hoax yang lagi viral. Oke, Kakak Ferdiansa boleh tolong dibacain. Hoax tahun 2025 tidak bisa tarik tunai di ATM jika tidak divaksinasi. Beredar di media sosial Facebook, unggahan video berdurasi 30 detik yang menyebut bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan menyusul Malaysia di mana masyarakat yang tidak divaksinasi tidak akan bisa mengambil uang di ATM. Video tersebut mencatut Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin. Faktanya, dilansir dari kompas.com, tidak ada dana atau keterangan valid yang membuktikan bahwa Malaysia melalui Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin tengah mempersiapkan microchip pada tahun 2025 terkait kewajiban vaksinasi untuk kegiatan perbankan. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Junanto Herdiawan, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Konspirasi tentang microchip yang dipasang pada tubuh manusia merupakan teori yang kerap dikaitkan dengan vaksinasi. Perbincangan ini marak terutama di tengah pandemi COVID-19. Di mana masyarakat di dunia dihimbau untuk segera mendapat suntikan vaksin. Junanto menyarankan agar masyarakat tidak mudah percaya dan periksa kebenarannya terlebih dahulu. Nah, jadi dari situ kita tahu ya tuh kalau berita-berita kayak gitu tuh bisa membuat kepanikan massal. Iya, benar. Iya, terus juga merusak reputasi juga, terus bisa menyebarkan misinformasi lah kayak Iya. gitu ya, dilebih-lebihkan Padahal kan gitu. nggak harus gitu, sewajarnya kita ambil ATM aja ya, tidak diharuskan untuk vaksin. Tapi adanya berita ini tuh masyarakat jadi panik gitu. Dapat memicu konflik juga. Iya benar, dan beberapa banyak juga influencer yang bahas tentang ini karena ada dari sisi pandang yang berbeda ngebahas tentang konflik ini. Ada lagi berita hoax terbaru lainnya, mau dibacain sama Bunga. Oke, satu lagi berita terbaru, masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan kabar mengenai praktik pemindahan retina mata dengan imbalan uang tunai hingga ratusan ribu rupiah. Hal ini diberitakan dengan pendaftaran aplikasi WorldCoin yang diharuskan data biometrik sebagai syarat pendaftarannya. Itu serius serem banget sih, karena data pribadi kita bisa disalahgunakan gitu dari berita ini. Dan ini sudah dipastikan beritanya hoax ya, karena ada beberapa pemerintahan yang udah klarifikasi terkait berita ini. Nah, salah satu lokasi yang menyediakan layanan pendaftaran ini berada di sebuah ruko kawasan Grand Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi. Seorang warga, Devi, mengaku sengaja datang ke ruko tersebut untuk memindai retina matanya demi mendapatkan uang. Nah, yang dilihat-lihat dari TikTok, uangnya ini sejumlah 800.000. 800.000 Iya, jadi banyak ibu-ibu yang ngantri ke situ, ojol-ojol ya. buat ngasih datanya retina mata ini untuk mendapatkan sejumlah uang 800.000 gitu. Serem banget ya kayak gitu. Nah,
biar nggak kalah seru juga, hari ini kita udah ngundang salah satu narasumber kita, biar kita enak juga ya ngobrol-ngobrolnya nih ya, jadi kita bisa tahu tipsnya Menggali apa-apa lebih dalam aja, lagi, Mbak, iya, tentang hoax ini. gali lebih dalam tentang berita-berita hoax ini. Kita juga udah ngundang salah satu narasumber, mahasiswa semester 6 dari Politeknik STI Alan. Boleh dikenalin dulu nih Kak, siapa namanya? Halo, perkenalkan nama aku Syahlita. Aku mahasiswa semester 6 di Politeknik STI Yangan Jakarta di Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Salam kenal semuanya. Oke, sebelumnya makasih ya Kak Shalita udah mau sempetin datang ke sini buat ngobrol sama kita dan mengulik lebih jauh berita tentang hoax. Karena kita kan sebagai Gen Z apalagi pasti main handphone tuh 24/7. Jadi susah nih buat kita ngebedain mana berita hoax, mana juga berita yang valid. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu sama Kak Shalita. Kakak sendiri pernah nggak sih Kak kemakan berita hoax gitu? Dan kakak susah nih ngebedainnya. Kalau untuk akhir-akhir ini sih aku nggak pernah ya, karena kan aku selalu baca berita itu lewat Twitter, dan di Twitter kan ada komen dan banyak tuh komunitas yang ngomongin tentang fakta-faktanya. Ada yang mereka sampai ngirimin datanya kalau misalnya berita ini hoax tuh. Jadi kan kita percaya, apalagi sumbernya itu kalau misalnya dari yang tervalid kayak misalnya dari Kompas atau dari stasiun TV yang lain, itu masih bisa dipercaya gitu sih kalau aku. Jadi selalu apa ya, melihat komen-komen orang untuk memvalidasi apakah berita itu benar apa enggak gitu. Oke. Eh, jadi jadi teman-teman, Kak Syarita ini sering lihat komen biar bisa lihat persepsi orang. Dan di Twitter ini ternyata kritis-kritis ya Kak orangnya Banget. gitu. Kalau ada yang beritanya nggak valid langsung ke Iya, ini komennya. sampai ngeliat nih loh ada datanya, kalau itu tuh enggak Gitu. Kak Shalita, bisa gak bedain sedikit menurut kakak antara berita hoax dan misinformasi? Untuk berita hoax itu berita yang dibuat-buat oleh satu orang atau dari satu sumber yang biasanya isinya itu tidak ada fakta. Dan untuk misinformasi itu adalah berita iya yang benar terjadi, tapi dalam berita tersebut tuh ada informasi yang nyeleneh atau tidak benar. Kayak misal dalam satu berita itu tentang pendaftaran sekolah. Nah, dalam pendaftaran sekolah kan ada syarat-syaratnya 1, 2, 3, 4. Nah, dalam syarat-syarat itu bisa jadi kalau misalnya misinformasi, syarat yang tentang eh, kakak itu harus non fotokopi, tapi di informasi tersebut tidak dicantumkan. Jadi banyak orang-orang yang mau daftar bawanya yang fotokopi. Jadi kan ibaratnya itu Iya. misinformasi, jadi salah kan. Biasanya gitu. ibu-ibu itu Iya, ya. apalagi Iya. ibu-ibu, benar. Jadi harus tercantum lengkap dan fakta gitu. Berarti bisa jadi juga kayak misinformasi itu berita yang dilebih-lebihkan gitu ya. Kayak sebenarnya emang terjadi, cuma yang menyampaikannya suka terlalu berlebihan lah gitu ya. Tapi Kak, sebenarnya apa sih tujuan orang-orang ini tuh melebih-lebihkan suatu berita gitu? Karena banyak banget gitu sekarang. Jadi kita sama teman-teman sama-sama belajar nih, apa sih di balik berita hoax itu tujuannya apa, motifnya apa? Faedahnya itu apa? Iya, mungkin kan kalau dari berita nanti kan banyak yang mengunjungi situs tersebut, dan dari situs tersebut bisa jadi buat untuk cuan. Iya, jadi mereka mencari sensasi biar banyak yang klik situs yang dia buat. Kayak misalnya bikin judul provokatif. Jadi kan banyak yang penasaran nih, kenapa nih judulnya kayak gini. Terus dibaca, ya walaupun kita pakai kuota paling kena sedikit lah ya. Tapi kan kalau misalnya 10.000 orang yang baca kan jadi banyak juga duit Iya, yang benar. keterima ke mereka. Gitu. Boleh Kak kasih kita dong tips, kasih kita beberapa tips dong untuk menghindarkan berita hoax itu, apalagi kan kita mahasiswa ya yang Iya. kritis, terus juga gampang banget ke jebak hoax gitu. Ya, kayak yang tadi aku udah bilang, kita tuh kalau baca berita harus lihat sumbernya.
jangan percaya sama sumber-sumber yang non ada apa ya, nggak bisa dipercaya. Berarti kayak ada base-nya. Kalau misalnya Kompas itu kan mereka punya base yang besar ya, punya komunitas, mereka juga mencari data, benar. Jadi masih bisa dipercaya. Terus untuk selanjutnya itu eh, kita harus dianalisis juga kalau baca berita. Kayak misalnya mungkin judulnya udah provokatif nih, kita baca juga isinya tentang apa sih, judul apa yang diwawancara siapa, atau mungkin isi beritanya tentang apa, di beritanya apa gitu kan. Apalagi tadi aku bilang kan kita baca juga di Twitter banyak tuh yang cari data, terus juga banyak nih omongan dari orang benar apa enggak berita ini tuh terjadi gitu. Terus mungkin kalau misalnya ada gambar atau video ya kita bisa dijelasin gitu, kayak misal gambar yang blur itu belum tentu gambar yang valid. Benar. Kayak misal bisa aja mereka edit atau Ya, AI. betul. Kayak misal AI tuh biasanya kalau ada foto atau video tuh bisa 6 jarinya. Itu kan editan iya. kan. Gitu. Kalau misalnya jarinya 6 siapa juga manusia jari 6. Tapi ada sih. Ada. Iya sih, tapi kan apa ya? Kalau misalnya ini kurang normal aja. Iya. Makanya itu kita penting banget perlu riset dulu ya. Iya. Betul. Masa misalnya Pak Jokowi di videoin terus Jarinya jarinya 6 kan kita nggak tahu. Ada 5 aslinya. Lima. Iya, Nggak jadi kan serem kalau tiba-tiba jarinya nambah. Tapi serius loh, adanya AI sekarang kita jadi apa ya? Kadang tuh kaget juga gitu. Dia tuh bisa bikin foto yang semirip itu, bahkan Ya, bener-bener ngejiplak ya. iya ngejiplak gitu. Jadi Jadi kita susah percaya aja. susah ngebedain. Canggihnya AI sekarang bikin malah ada konvergensi, bikin kita malah blunder gitu loh, Kak. Iya. Sampai AI sekarang kan udah ngambil informasi tentang seorang itu Mm-mm. kan bisa dijual beli kan, itu jadi Betul. hoax juga gitu. Duit ya. Iya, lagi-lagi sumber duit. Ini juga salah satu jadi bahan aware ke masyarakat bahwa kita juga harus mau terus survive adanya konvergensi ini, harus tetap mau terus belajar karena kita nggak tahu 10, 11, 12, 13 tahun ke depan tuh bakal segimana yang kita hadapi. Jadi lebih pinter-pinter memilih berita lagi, baik generasi muda maupun gen apa? Gen Z. Gen Gen X, Z. milenial, iya milenial gitu. Menurut Kak Syalita nih, kenapa berita hoax ini bisa cepat nyebar di di era media sosial sekarang nih? Kalau dari pendapatku ya kan sekarang media sosial itu gak cuma dipakai kayak dulu. Dulu itu kan kita cuma meng-share sehari-hari kita gimana, a day in my life gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang kan juga dijadikan sumber informasi kayak misalnya Kompas dan lembaga-lembaga kementerian juga bikin Instagram untuk sarana informasi ke masyarakat tentang apa yang mereka kerjakan atau tentang kebijakan yang mereka keluarkan kan. Terus juga mungkin kalau pendapatku banget ya, kenapa berita informasi yang kadang-kadang hoax itu bisa tersebar dengan luas, itu karena yang ngomong orang besar, kayak misal orang-orang yang punya willpower, kayak misalnya presiden atau pejabat, terus misalnya juga influencer gitu kan. Mereka kan punya komunitas yang berarti nge-follow mereka kan, yang tahu mereka tuh kegiatannya apa. Jadi omongan yang dari orang-orang terpercaya itu bisa jadi langsung dipercaya sama mereka, walaupun bisa jadi omongannya kadang-kadang dinyelengin. Influence. Iya, Contohnya apa terinfluence. tuh Kak? Misalnya ya, kalau misalnya dari pendapat saya ini, kayak misal Pak Prabowo itu sering banget kalau lagi wawancara atau di conference itu bilang kita tuh negara besar, Indonesia tuh negara besar. Tapi kalau dilihat faktanya banyak daerah di luar Jakarta misalnya ya, banyak yang tertinggal dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, benar. Dan yang lain-lain. Apalagi kita kan juga kemarin tuh bikin IKN. Ternyata sekarang proyeknya mangkrak. Itu kan jadi apa ya? Jadi ngutang kitanya. Dan jujur ya, kampus aku itu kena efisiensi, guys. Oh iya. Iya. Aduh. Karena kan kampus aku itu di bawah lembaga administrasi negaranya langsung. Jadi uangnya tuh dari LAN baru turun ke kampus aku. Iya, jadi kampusku juga kena efisiensi walaupun bayarnya tetap full.
tetap efisiensi. Kayak misalnya waktu awal informasi efisiensi tuh kampusku kelasnya nggak nyala AC-nya. Itu jadi belajar gerah. Sampai Iya. segitunya Buat saya. Terus sekarang kita UTS dan UAS itu nggak pernah di kampus karena mengurangi biaya ATK. Jadi kan kalau UAS kan tulis ya. Jadi sekarang kita UAS-nya take home semua. Atau UAS lewat MS Team di rumah. Se-ATK pun di efisiensi. Sampai dari sekarang itu yang mungkin aku ngerasa banget ya, liftnya nggak boleh dinyalain. Astaga. Wah, jangan-jangan Kampusnya berapa lantai, Kak? 5, tapi Waduh. biasanya Enggak sih di lantai 3, tapi kan waktu itu puasa ya. Ya Allah, puasa naik-naik ke lantai 3, terus satu matkul kan kadang-kadang ada yang lompat kan ya, dari pagi atau siang kan harus turun di atas juga gerah. Jadi kita turun di lobi itu kan masih, kalau di lobi itu dinyalain tapi itu ada waktunya. Jadi dari jam 9 kadang-kadang sampai jam 3 baru matiin. Atau mungkin kalau misalnya lagi kelas mati tapi istirahat nyala gitu. Tolong para petinggi negara didengar curhatannya. Jadi hal-hal kayak gini yang kena kita lagi. Iya, benar. Emang sih efisiensi ini karena dananya dialihkan untuk sesuatu yang penting untuk negara, tapi kan Ya, gimana ya? silahkan deh. Iya, tapi kadang-kadang juga dari berita kan ngomongnya waktu itu efisiensi untuk MBG ya, tapi setelah yang kita lihat MBG ada yang punya adik nggak di sini? Enggak lagi. Nggak ada, kayaknya kalau setahu aku ya adik aku kan di Yadika itu kan SMA swasta ya, itu nggak ada informasi MBG atau apa gitu, nggak pernah dapet. Katanya kan sekolah SD swasta negeri juga dapat kan harusnya, tapi adikku nggak dapet gitu kan, jadi nggak menyeluruh kemana Iya. uangnya gitu. Pertanyakan ya. Iya dong, karena kan itu uang pajak, uang masyarakat, harus dipertanggungjawabkan dong. Menurut Kak Syalita nih, kalau misalkan petinggi negara gitu kalau menyebarin berita kayak hoax itu, dia punya tanggung jawab gak sih? Tanggung jawab khusus dia gitu. Kalau kataku tanggung jawab kan secara sosial aja ya, kayak omongan mereka tuh nanti banyak yang suka, kayak misal kementerian ini ngomong ini, terus nanti akhirnya beberapa masyarakat udah nggak percaya sama menteri ini. Sebenarnya kalau tanggung jawab kan bisa dari hukum ya, tapi kan setelah yang kita tahu hukum di Indonesia juga kadang-kadang begitu ya. Jadi kalau kataku mah nanti tanggung jawab tuh sama Allah aja mereka, sama Tuhan yang Maha Esa. Nanti di hari akhir silakan hitung ininya. Urusan Tuhan udah beda ya. Gimana menurut Kak Syalita, kebijakan pemerintah tuh mengatasi berita-berita hoax ini supaya masyarakat lebih aware lagi gitu, karena kan tadi katanya banyak yang terinfluence kalau petinggi-petinggi yang ngomong kayak gitu langsung didengerin, gimana tuh Kak? Sebenarnya jawabannya harusnya simpel ya. Untuk masyarakat bisa percaya sama mereka tuh harus ngomongnya sesuai dengan fakta. Kayak misal mereka mau ngomong berita sesuatu tapi didukung oleh data yang mereka punya. Jadi mereka research dulu. Atau mungkin juga bisa kan, sosial media sekarang banyak ya, lembaga, kementerian, bahkan petinggi individu pun punya akun media sosial. Bisa dari mereka buat semacam video infografis lah, simple tentang jangan percaya tentang hoax, kayak tips-tips cara menghindari hoax, mengidentifikasi hoax gitu. Dan tentu saja kalau misalnya kebijakan kita tekanin lagi di hukum. Kalau misalnya mereka bisa membuat kebijakan menghukum orang yang menyebar hoax, kayak misal ngasih denda lah, kan mereka jadi banyak yang takut ya, apalagi dengan uang yang secukup banyak itu kan nggak semua orang punya gitu. Karena kan di dunia ini banyak orang yang takut kalau misalnya nggak punya uang. Jadi kalau misalnya didenda dengan uang yang dengan nominal yang tinggi, mereka kan jadi takut. Kayak ancaman lah ya. Biar nggak banyak orang yang menyebarkan berita hoax lagi gitu teman-teman. Nah, kita udah ngobrol cukup lama bareng-bareng sama Kak Syalita, mengulik
tentang sejauh mana berita hoax ini ngasih dampak ke masyarakat. Nah, Kak Syalita juga tadi udah ngasih beberapa tips biar teman-teman di rumah bisa juga memilih-milih mana berita yang valid dan mana berita hoax. Oke, Kak Syalita, makasih ya sekali lagi udah mau datang ke sini, udah nyempetin ngobrol bareng sama kita, eh, ngasih ngasih ilmunya, ngasih pendapatnya tentang berita hoax ini. Ya, terima kasih teman-teman udah mengundang aku dan mendengarkan tentang pendapat aku. Semoga pendapatku atau ilmu dari aku bisa insightful ke kalian. Pastinya. Kalau gitu aku signing out ya. Syalita signing out. Dadah. Makasih. Sama-sama. Dadah.